Mas Eki, ini caranya apa? Untuk yang daftar Australia Awards ya. Kita langsung ke websitenya, lalu kemudian ke Long Term Awards. Di Long Term Awards ini kita lihat, kita langsung ke sini yang dibaca. Additional Information Form ke How to Apply Additional Information Form Intake 2021. Ini kita klik. Kemudian ini adalah Additional Information Form Intake 2021. Lalu ini kan bla bla bla, ini langsung saja kita ke stepnya. Stepnya ke paling bawah, nah ini. Stepnya, step 1, applicant completes Australia Award Scholarship application through OASIS. Jadi daftar dulu ke OASIS DVET Gov AU ini. Nah, ini sudah ada. Terus kita sebelum kita how to apply, kita application user guide. Nanti Mas Eki register di sini. Nah, untuk melihat apa saja yang akan diisikan di apa ini namanya? Di sini. Kita ini application user guide. Nah, kita lihat yang PDF. Nah, ini OASIS ini intake yang kemarin. Nah, untuk aplikasinya yang harus diisikan tuh ada berapa section ini? Ada 19 section. Personal detail, kontak detail, dan sebagainya. Kita lihat isiannya apa sih? Langsung saja ke ini. Nah, yang pertama, nanti di browser langsung ke oasisdvat.gov.au ini, kita register new account, email, ini dan sebagainya, diisi. Kemudian kalau sudah, nanti akan di email kita akan ada kayak konfirmasi gitu, kita dikasih password sementara ini. Terus kita kembali lagi ke Oasis Dvat untuk log on. Ya, log on, terus ini kita log on. Terus kita isi. Nah, new application, nanti akan ada menu begini, klik yang applications, berarti kita akan mendaftar secara online, create new applications. Skimnya diklik aja paling master program gitu. Nah, yang pertama adalah personal details. Yang pertama personal details itu family name, given names, dan sebagainya. Nah, ini checklistnya ada 19 ini. Kemudian personal detail ya, ini biasa aja personal detail. Detail kita kayak alamat begitu-begitu. Spouse detail karena masih single, jadi nanti not applicable ditik. Kemudian children detail kan juga nggak ada, not applicable berarti. Lalu kemudian emergency contact detail ini berarti orang tua, informasi orang tua. Kemudian previous scholarship not applicable berarti kan sebelumnya belum pernah dapat scholarship. Terus scholarship applications. Nah, ini dia tanya aja what other scholarship are you currently applying for. Bilang aja nggak ada kan. Terus kemudian proposed study program. Ini nanti yang diisikan adalah to enter your course preference, start by selecting add ini icon to the proposed study program screen. Berarti ini kan nanti diisi, berarti Mas Eki cari universitas apa, jurusannya apa, nanti di setiap jurusan atau program studi yang diambil itu ada kayak kode mata kuliah atau kode programnya gitu loh. Sri Cross code-nya. Lalu course title-nya apa, type of study-nya apa, master yang apa master yang research atau yang coursework gitu. Course duration-nya berapa week, itu nanti detailnya ada. Nah, research proposal detail. Nah, kalau Mas Eki kalau mau ambil master by research kan ada dua, master by research sama master non research. Kalau Mas Eki mau ambil yang master non research, berarti di sini titik aja not applicable gitu.
Terus selanjutnya, ini sama aja kalau menambahkan mata kuliah, ya begitu. Terus kemudian, ini kalau research program tadi ya, kalau master by research, berarti Mas Eki masukkan ini. Kalau mau ambil master non-research, berarti ini nggak usah diisi. Nah, ini nggak usah diisi. Qualifications, nah ini untuk menanyakan kualifikasinya Mas Eki, berarti kan sarjana komputer dan sebagainya itu. Lalu ini English language details, masukkan nilai TOEFL atau informasi tentang nilai TOEFL. Kemudian ini computer literacy details. Mas Eki kan udah literate banget, berarti ditik aja semua. Kemudian selanjutnya current employment, sekarang beraktivitas atau bekerja di mana. If you are not currently employed, please select not applicable. Kalau ini kalau sekarang bekerja, ini berarti position, title, organization name-nya apa, itu ditulis komplit. Masukkan aja yang Mas Eki sekarang beraktivitas itu di Padepokan itu. Nah, terus selanjutnya adalah previous employment. Kalau sebelumnya, sebelum di kerjaan ini belum bekerja, berarti ininya informasi ini not applicable aja. Nah, ini supporting statement. Supporting statement itu apa nih? Please complete this field. How did you choose your proposed course and institution? Ini kurang lebih tentang alasan kenapa Mas Eki ambil mata kuliah itu dan kenapa universitas itu. Ini setiap kolom ini dikasih tahu each field has a character limit of 2000 character. Karakter loh ya, bukan kata. Jadi nanti tulis aja di Word dulu, dilihat di bawah itu berapa karakter tulisannya. Ini maksimum tiap ini 2000 karakter. Karakter loh, bukan kata. Ini juga ditanya nanti how will the proposed study contribute to your career. Nanti setelah kuliah itu nanti kontribusinya terhadap karir kira-kira bagaimana. Lalu how have you contributed to solving a challenge to implementing change or reform. Be specific and include what aspect your leadership knowledge, skills, and practice you consider to be well established and effective, which people or organization you work with to solve the problem, and what creative methods were used. Jadi misalkan, ada program ada COVID misalkan, lalu Mas Eki mempunyai ide untuk membuat kelas online. Nah, kelas online ini di model seperti apa? Ini contoh sangat-sangat praktis, jadi contohnya nggak usah bertele-tele, yang spesifik yang biasa Mas Eki kerjakan itu dimasukkan, itu value-nya udah tinggi banget. Lalu, please give up 2-3 practical example of how you intend to use the knowledge, skills, and connection you will gain from your scholarship. Bilang aja, ini agak ini sih, bagaimana nantinya ketika sudah lulus master, ilmu yang sudah didapat itu akan dipraktekkan di dunia kerja yang sekarang untuk koneksi dan sebagainya itu. List any possible constraint you think may prevent you from achieving this task. Misalkan Mas Eki punya planning ke depannya nanti bakal begini-begini, apa constraint tuh hambatan kira-kira, atau hambatannya mungkin apa, mau mengadakan kelas online yang begini-begini tapi ternyata kendalanya ada internet connections dan sebagainya gitu, bisa. Ini kurang lebih seperti itu. Disability status ini enggak kan. Terus kemudian professional membership. Nah, ini kalau ada kartu anggota begitu ya, atau kartu pegawai atau dan sebagainya gitu. Communications ini verifying tentang bagaimana Mas Eki pertama kali mengetahui Australian Awards, dari mana? Dari leaflet atau seminar atau roadshow atau apa? Nah, ini yang documentary evidence. Upload dokumennya di sini. Nah, dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan yang akan diupload? Pertama adalah birth certificate atau pasport atau SIM. Boleh. Lalu certified copies of previous certified copies ini berarti Mas, apa itu namanya? Legalisir transkrip.
transkripnya di copy, di fotokopi, lalu kemudian dilegalisirkan. Where they are not English, please provide an English translations. Berarti ada English translationsnya. Translate-nya nanti kirim ke aku ya Mas ya. Lalu you must also provide ini juga sama, ijazah S1 di copy lalu dilegalisirkan di kampus. Where they are not English, please provide, sama ini ditranslatekan. Lalu ini nilai TOEFL kan udah punya. Statement from university or school that English is the language of instruction. Jadi nanti minta surat keterangan. Oh enggak ini, enggak. Yang ini enggak karena memang bukan language of instruction kan bahasa Inggrisnya. Terus lalu referee reports. Nanti Mbak Vika kirim referee reports itu surat rekomendasi. Jadi Mas Eki minta aja ke atasannya di Padepokan itu untuk merekomendasikan, formnya ada nanti. Sudah Mbak Vika download. Terus relevant publication ini kalau mendaftarnya sebagai master by research. Lalu curriculum vitae, lalu ada document specified in the country profile. Ini apa ya? Kurang lebih itu sih. Any other relevant document in support of your application. Mungkin Mas Eki punya apa ya? Sertifikat apa yang tentang komputer gitu bisa dimasukkan. Udah selesai. Itu ini yang tahap DVAT itu ya. Ini kan aplikasinya nanti kan ada 2 Mas. Ini yang pertama, terus yang kedua tuh yang nah ini additional information form intake 2021 ini. Setelah daftar di ini, nah pokoknya gitu deh. Nanti yang kedua Mbak Vika cari dulu. Yang penting yang ini dulu. Ini tadi yang Oasis ini ya, yang di web Oasis ini Mas Eki dulu. Mas Eki lengkapi dulu. Ya, pertama yang perlu dilakukan adalah mengisi aplikasi yang tadi sambil melegalisir ijazah sama transkrip, lalu menerjemahkan ijazah sama transkrip. Ijazah sama transkrip terjemahan kirim ke Mbak Vika aja. Lalu Mas Eki minta surat rekomendasi ke atasannya di Padepokan itu, atau seorang yang kenal atau dosen pembimbing atau siapa yang dikenal Mas Eki yang bisa merekomendasikan bahwa menyatakan bahwa Mas Eki layak untuk berkompetisi dalam scholarship ini begitu. Kurang lebih gitu. Oke, Mas. Assalamualaikum.